Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang tradisi komunikasi fenomenologi. Sebelum menjelaskan tentang tradisi fenomenologi, saya akan membahas sedikit terkait dengan tradisi-tradisi lain dalam ilmu komunikasi. Robert Craig dalam Griffin 2019 menyatakan bahwa teori komunikasi banjir dengan teori-teori yang tidak berhubungan antara titik awal, metode, dan kesimpulan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang dapat mengatur, membedakan, dan membandingkan satu sama lain. Robert Craig membentuk suatu pengaplikasian praktis sebagai langkah awal yang baik dalam suatu penelitian, yaitu membentuk 7 tradisi dalam teori komunikasi. 7 tradisi tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang ilmu komunikasi, dan juga 7 tradisi tersebut bisa dapat bertentangan satu sama lain atau saling tumpang tindih. Apa saja 7 tradisi dari Robert Craig dalam Griffin 2019? Yang pertama adalah tradisi semiotika. Yang kedua adalah tradisi fenomenologi. Yang ketiga, tradisi cybernetik. Yang keempat, tradisi sosio-psikologikal. Yang kelima adalah tradisi sosio-cultural. Yang keenam, tradisi kritikal. Dan yang ketujuh adalah tradisi retorikal. Saya akan membahas sedikit dari masing-masing tradisi tersebut, sehingga kita dapat membedakan satu sama lain. Yang pertama adalah tradisi semiotik. Tradisi semiotik, studi ini menjelaskan tentang suatu tanda atau sign atau simbol. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tanda sebagai elemen dasar, yang kedua adalah pragmatis, dan yang ketiga adalah sintaksis. Yang kedua adalah tradisi fenomenologi. Tradisi ini nanti akan dibahas lebih jelas oleh rekan-rekan saya. Dalam tradisi ini, ilmu komunikasi terkait dengan suatu fenomena yang terjadi sebagai bagian dari pengalaman langsung seseorang atau orang lain. Tradisi ini bersifat subjektif. Yang ketiga adalah tradisi cybernetik. Komunikasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Bagaimana proses fisik, biologi, sosial, dan perilaku itu dapat bekerja. Yang keempat adalah tradisi sosio-psikologikal. Komunikasi sebagai interaksi dan pengaruh. Dibedakan menjadi 3, yaitu perilaku, kognitif, dan biologis. Yang kelima adalah tradisi sosio-kultural. Komunikasi sebagai penciptaan dan berlakunya realitas sosial. Pemahaman terhadap norma, aturan, dan nilai berlaku di dalamnya. Yang keenam adalah tradisi kritikal. Komunikasi sebagai tantangan reflektif terhadap wacana yang tidak adil, dari asumsi teori kritis yang memperhatikan adanya kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tradisi retorikal. Komunikasi sebagai pidato publik yang berseni, komunikasi antar konteks antar personal, dan komunikasi massa, dan bagaimana proses merancang pesan yang baik sehingga komunikasi akan lebih efektif. Itu tadi adalah 7 tradisi dari Robert Craig dalam Griffin 2019. Selanjutnya, rekan saya Ayu Dia Rizky dan Eva Puspita Dewi akan menjelaskan lebih dalam tentang tradisi fenomenologi dalam ilmu komunikasi.